Letak kekuatan Nev dan rekan itu ada di protektif dan solutif. Bicara distinct value, Nev dan rekan itu adalah the translator positioning, yang artinya Nev dan rekan itu mampu menerjemahkan bahasa-bahasa teknis menjadi bahasa hukum yang membantu klien untuk bisa memahami seluruh kebutuhan yang diminta dalam kepentingan hukum mereka. Indikator keberhasilan Nev dalam menangani perkara adalah ketika kepuasan yang keluar dari klien dapat kami terima menjadi sebuah indikator bahwa pekerjaan yang diberikan kepada kami itu telah selesai dan berhasil. Jadi kata kuncinya adalah kepuasan. Tidak mudah bicara kepercayaan atau trust, tapi kepercayaan itu kami terjemahkan sebuah investasi. Jadi kalau bicara menjaga kepercayaan, bagaimana caranya? Seperti kita sedang menginvestasikan uang kita ke dalam sebuah portofolio, dan itu kita perhatikan, kita jaga, kita lihat, dan kita atur. Itu adalah cara kami untuk menjaga kepercayaan yang diberikan klien kepada kami. Jadi kepercayaan adalah investasi, jadi bagaimana cara kita menjaga investasi kita, seperti itulah high risk yang juga kita harus lihat. Presiden adalah melampaui inovasi bagi kantor Nev untuk menghadapi 2026 yang baru. Beyond Precedent 2025 Outlook. Ini adalah tema yang kami ambil untuk menutup tahun 2025 sebagai langkah baru untuk membangun firma Nev dan rekan ini sebagai legal strategic partner, memastikan bahwa kita melihat 2026 sebagai bukan wait and see, tapi kita menjadi proaktif dan progresif, dan kita bisa melihat sengketa di 2026 itu harus bisa kita minimalisir dengan berbagai metode yang kita punya, tapi semuanya itu harus kita kemas dengan konsep profesionalisme. Beyond Precedent 2025 Outlook adalah melahirkan satu tagline baru buat Nev dan rekan, Beyond Legal, Building Business. Kami percaya semua sektor akan berubah, landscape industri hukum juga akan berubah. Kami siap untuk menjadi legal strategic partner untuk semua sektor. Ketika dia pertama punya knowledge, pengetahuan yang komprehensif tentang hukum. Pengetahuan itu bisa diperoleh melalui pendidikan formal, semi formal maupun non formal. Dengan knowledge yang kuat, maka kita akan menghasilkan karya-karya pembelaan yang maksimal dan meyakinkan pengadilan. Yang pertama. Yang kedua adalah reliability. Bagaimana kita itu rely. Pengajuan apapun dokumen, gugatan, jawaban, pembelaan sesuai dengan waktu. Kasih klien 2-3 hari sebelum submission supaya klien pun punya waktu yang cukup untuk periksa dan memberikan koreksi bila diperlukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dengan itu adalah integrity. Ketika kita punya integritas, maka kita membangun karir di atas fundamen yang kuat. Dan itu yang saya kira menjadi inti dari pekerjaan advokat ini. Karena kita adalah profesi yang mulia, nobile profession. Profesi yang mulia tidak bisa dibangun berdasarkan sesuatu yang rapuh. Harus dibangun berdasarkan nilai-nilai yang luhur, yaitu nilai-nilai integritas. Terdengar klise, tapi harus kita kerjakan ini supaya profesi advokat adalah profesi yang baik, profesi yang dilihat orang sebagai sesuatu yang menarik untuk ditekuni.
Ketika kita salah berpikir bahwa pencapaian akan materi itu menjadi ultimate goal yang kita harus punya, maka kita akan berkompromi integritas. Dan kita bisa membangun reputasi kita dengan baik terlihat, tapi tidak di atas nilai-nilai yang benar. Itu awal dari kehancuran seorang advokat. Kesan saya ini acara yang sangat baik karena kami sebagai yang senior bisa mengedukasi sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalitas kepada lawyers muda yang kami percaya akan melanjutkan tonggak estafet dari lawyering Indonesia. Nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada yang muda-muda sehingga kedepannya advokat muda akan menjadi advokat yang berintegritas dan juga profesional. Ya, KUHP baru kan sebagai hukum pidana dan sistem pemidana modern ya, di mana ada paradigma baru yang memperkenalkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan juga keadilan restoratif. Oleh karena itu, lawyer penting. Kenapa lawyer penting menguasai KUHP baru? Karena lawyer itu adalah satu-satunya profesi hukum yang ada di setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, sebagai konstitusi hukum pidana, buku 1 KUHP baru itu menjadi asas-asas hukum pidana yang harus dikuasai oleh advokat. Iya, inisiasi yang dilakukan oleh EMF dan rekan ini baik sekali ya. Kenapa baik? Karena biasanya kita hanya mengikuti sosialisasi, webinar, diseminasi KUHP lah katakan. Tetapi dalam acara yang dibuat kali ini, topiknya lebih mendalam, Q&A dan pertanyaannya itu akan lebih tajam, setelah diskusinya juga lebih mendalam gitu ya. Karena itu jelang tanggal 2 Januari 2026 akan ada 3 undang-undang yang akan berlaku. Yang pertama adalah KUHP baru, kedua undang-undang penyesuaian pidana, dan yang ketiga adalah KUHP yang baru. Oleh karena itu, acara-acara seperti ini saya pikir sangat baik untuk dilakukan oleh kantor advokat lainnya. Terima kasih. Thank you.